Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrian Nur. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 yang sudah saya lakukan terhadap murid di kelas, yang pertama saya menyampaikan materi saja. Di kelas saya hanya menyampaikan materi saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan murid. Yang kedua, penilaian pengetahuan dan KKM. Saya hanya menilai atau menggunakan penilaian pengetahuan saja untuk memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Yang ketiga yaitu teacher center. Saya juga dalam pembelajaran menggunakan teacher center atau pembelajaran yang berpusat hanya pada guru. Yang keempat, saya tidak peduli dengan murid. Dalam pengajaran, bagi saya yang penting menyelesaikan materi tanpa memperdulikan murid memahami atau tidak materi yang saya ajarkan. Yang kelima, berfokus pada hafalan. Saya juga hanya meminta atau menuntut siswa untuk menghafal materi, sehingga pada saat evaluasi banyak siswa yang tidak tuntas sesuai dengan kriteria ketuntasan minimalnya. Yang keenam, tidak mengidentifikasi bakat murid. Saya juga tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat murid karena saya beranggapan siswa memiliki minat dan bakat masing-masing yang sudah diarahkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian pertanyaan pemantik kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran saya berubah, yaitu murid sebagai subjek pembelajaran. Seharusnya saya dalam mengajar memandang murid sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode, model, dan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini, pembelajaran harus menyangkut aspek kognitif, afektif, psikomotor, religius, dan budaya. Seharusnya saya dalam melakukan pengajaran di kelas itu secara keseluruhan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, akan tetapi juga berfokus pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Yang ketiga, menjadi fasilitator atau penuntun pembelajaran. Saya sebagai guru seharusnya mengambil peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang harus ikhlas, penuh kesabaran, dan tulus agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seharusnya saya baru menyadari
bahwa zaman sudah berubah. Murid-murid ini sudah hidup di zaman kecanggihan teknologi. Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Saya hanya bisa menjadi penuntun bagi murid untuk mengarahkan mereka membangun pemahamannya sendiri. Yang kelima, pembelajaran yang menyiapkan fisik dan mental. Seharusnya saya tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, akan tetapi harus dapat mendampingi murid dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional. Yang keenam, merancang pembelajaran yang membahagiakan. Dengan mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan membantu mereka untuk menjadi pembelajar yang merdeka sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Adapun pertanyaan pemantik ketiga, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang segera akan saya terapkan di kelas yang saya bimbing dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang bervariasi dan berdiferensiasi. Saya akan segera merancang pembelajaran yang bervariasi dan berdiferensiasi dan menyenangkan dan melibatkan seluruh anggota kelas. Yang kedua, pembelajaran penerapan berpikir kritis. Saya juga akan menerapkan pembelajaran berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan konsep pembelajaran yang memerdekakan anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun. Pembelajaran yang menuntun atau yang mengarahkan murid-murid sesuai dengan kodratnya, dan saya berusaha untuk menjadi panutan murid baik perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Saya juga akan mengenali karakter masing-masing murid dan menjalin komunikasi dengan baik dengan memaknai 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tolodo. Guru harus menjadi contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karsa. Guru harus memberi semangat pada muridnya. Dan Tuturi Handayani. Guru harus mendorong murid untuk bisa mandiri. Yang terakhir, yaitu pendidik yang disegani bukan ditakuti. Saya juga berusaha untuk menjadi guru yang lebih sabar, lebih disegani, bukan sebagai guru yang ditakuti oleh murid, sehingga membuat mereka tidak nyaman dalam belajar. Karena guru yang baik adalah guru yang disegani, bukan guru yang ditakuti. Sebelum mengakhiri, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Dimasuk dalam ada lemari. Di dalam lemari ada penyangat. Walau tugas kita setiap hari, ayo CGP kita kerjakan dengan semangat. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.